Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG hari ini ya, dan untuk IHSG hari ini turun 0,7% ke level 7026, dan ini udah berhasil breakdown lagi ya, secara teknikal udah berhasil breakdown di bawah 7047 ya. Sepertinya asing jualan cukup banyak untuk hari ini. Coba kita cek untuk IHSG hari ini tanggal 7 Oktober. Untuk asingnya net sell cukup banyak ya, ini keluar dari saham Bank BCA, Bank BRI, Telkom, Astra, Bank BNI ya. Paling banyak di Bank BCA, asingnya net sell 465,7 M, di Bank BRI 336 M, di Telkom 245 M, di Astra 183 M ya. Perlu hati-hati untuk IHSG, kayaknya udah mulai downtrend kayaknya ya. Dan untuk hari ini paling banyak masuk untuk asingnya di saham Bank Mandiri, Inco, PTBA, Adaro, TCPI ya. Masuk di saham-saham sektor energi ya. Secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net sell, dan yang paling liquid untuk perdagangan di IHSG hari ini adalah di saham Bumi ya. Saham Bumi transaksinya 72 juta lot ya, ini 72 juta lot dengan valuasi 1,2 triliun ya, cukup liquid. Dan untuk saham Bumi kayaknya tadi naik cukup tinggi ya, naik berapa persen, 18, 14 atau berapa ya. Untuk saham Bumi hari ini naik 14% ya, cukup tinggi. Kira-kira siapa yang jadi market makernya? Kalau kita cek untuk hari ini di saham Bumi, ini di luar prediksi kita ya. Untuk saham Bumi itu hari ini tanggal 7 Oktober secara keseluruhan diakumulasi oleh MG ya. Ini apa yang sedang direncanakan MG tiba-tiba langsung net buy 117,6 M ya. Apakah ini tujuannya buat goreng lagi sampai ke harga 200-an atau buat scalperan ya? Kita lihat aja besok Senin ya. Dan untuk MG-nya net buy 117 M, kemudian selain MG ada CP, AZSQ, kemudian yang jualan hari ini IF, CC, ZP, KKIF-nya malah net sell. Yang jadi market maker utamanya MG dan YP. MG-nya valuasinya 602,3 M ya. Net buy average di 179, berarti 179 floating profit ya, cuman belum terlalu banyak ya kalau untuk floating profitnya hari ini ya. Ingat kemarin itu kan MG net sell ya. Coba kita cek aja dari tanggal 6 September untuk saham Bumi. Dari 6 September ketika harga Bumi itu berada di paling atas, MG-nya net sell. Ini MG-nya net sell 277,7 M. Jadi perlu hati-hati, walaupun hari ini MG net buy 117 M, cuman kalau tujuannya untuk scalper ya bisa jadi suatu saat bisa diturunin ya. Kalau kita cek dari harga bawah, coba kita cek dari harga tanggal 30 September. Untuk MG-nya di sini yang ngumpulin paling banyak AK ya, cuman AK udah sebagian dijualin, ini tinggal 359,6 M aja, average di 176, floating profit juga ya untuk si AK. Kita cek dari tanggal berapa tadi? Tanggal 30 September. Untuk MG-nya tanggal 30 September. Dari tanggal 30 September untuk MG-nya net buy 32,1 M ya. Jadi mulai masuk average-nya di 158, sedang floating profit cukup banyak ya, lumayan di area support. Jadi ini area support kuat ya untuk saham Bumi, karena MG average-nya di area sini. Kalau kita cek dari tanggal 30 September ya, untuk hari ini MG-nya net buy 117 M.
Berarti MG mulai masuk itu ya sekitaran ya hari ini aja ya. Soalnya kalau kita cek dari tanggal 30 ya, dari harga bottomnya tanggal 30 sampai tanggal kemarin, coba ya kita cek MG dari tanggal 30 sampai tanggal 6. Kok nggak bisa digeret? Nah kan MG-nya kalau dari tanggal 30 dari sini sampai tanggal 6 kemarin itu jualan net sell 85 M, dan hari ini net buy 117 ya. Jadi kesimpulan saya ya, ini MG itu masih cenderung scalperan ya. Jadi dia sepertinya nggak ada niat buat goreng lagi bumi di harga yang lebih tinggi, misalnya sampai ke level 200. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau MG sampai goreng lagi ke harga 200 itu yang rugi nanti bisa MG sendiri ya. Kalau sampai ke harga 200 kemudian yang ngumpulin barang seperti AK terus IF yang sebagian udah keluar itu malah bisa taking profit lebih banyak. Nanti nggak ada yang goreng ya. Cuman kita juga nggak tahu. Ya hati-hati aja untuk saham bumi, sewaktu-waktu bisa dibanting oleh MG ya. Untuk hari ini yang naikin itu si MG. Dan untuk besok Senin gimana? Kalau untuk saya pribadi di saham bumi ini terlalu beresiko ya, walaupun kita nggak tahu juga MG itu maunya apa. Untuk hari ini tanggal 7 MG net buy 117, average di 179, floating profit, dan MG ada CP dan yang jualan juga cukup banyak sebenarnya, IF, CC, ZP, KK ya. IF jualan ini. Kemudian untuk AK-nya net buy 6,3 M, nggak terlalu banyak. Jadi untuk besok gimana ya tergantung MG ya. Kalau besok Senin itu MG langsung HK ada kemungkinan naik dulu. Tapi kalau kita lihat secara histori 186 ini juga area resisten bumi secara histori ya, di area sini. Nah ini kan, nah ya jadi lihat aja besok Senin. Kalau besok Senin langsung hijau dan berhasil breakout di atas 186 itu ya bisa naik lagi untuk saham bumi. Tapi untuk saya pribadi terlalu beresiko, rawan MG taking profit ya, mengingat untuk saham MG sendiri cenderung jualan ya. Ketika harga naik pun sampai tanggal 6 sini itu MG masih jualan ya. Cuman hari ini aja yang net cukup banyak 117 M ya. Oke, itu untuk saham bumi terlalu beresiko untuk saya pribadi. Tapi disclaimer kalau ada yang minat untuk masuk di saham bumi. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI hari ini open gap bawah ya, langsung open di harga 4.480, dibuat turun close di harga 4.440 ya. Ini udah berhasil breakdown lagi. Sepertinya nggak bisa mempertahankan posisinya di atas 4470 ya. Kalau kita cek untuk hari ini di saham Bank BRI, hari ini di saham Bank BRI tanggal 7 Oktober yang keluar ada ZP, RX, DX, KZ, kemudian yang nampung YP, PDOD ya. YP, PDOD-nya lokal, kemudian yang jualan itu asing ya. Jadi asingnya keluar cukup banyak di saham Bank BRI, ditampung oleh lokal ya. Jadi ada lokal yang nampung. Untuk besok gimana? Setelah histori support terdekatnya di area sini 4.410, ini area support Bank BRI ya. Kalau untuk besok Senin bisa bertahan di atas itu ada kemungkinan mantul naik, tapi kalau breakdown di bawah itu ada kemungkinan untuk saham Bank BRI nguji support selanjutnya di harga 4.350 ya. Ini area support Bank BRI selanjutnya ya. Dan untuk resistennya
terdekat ada di 4.470, udah jadi resisten Bank BRI ya. Kalau untuk saya pribadi amannya mending nunggu breakout aja di atas 4.470 kalau mau masuk di saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Goto. Dan untuk saham Goto hari ini untuk saham Goto konsolidasi ya, tadi sempat naik ke level 254 ya, 254, tapi dibuat turun close di 244 ya. Kalau untuk hari ini apakah sudah ada yang akumulasi? Mengingat untuk saham Goto itu beberapa hari terakhir itu didistribusi terus walaupun nggak terlalu besar ya. Dan untuk saham Goto hari ini tanggal 7 Oktober masih didistribusi cukup banyak oleh OD, AK, FZ. Dan yang jadi market makernya di saham Goto hari ini AK, YP, AK-nya netbuy 11,9 M, YP-nya netbuy 5,1 M, PD-nya netbuy 3,8 ya. Jadi untuk saham Goto hari ini masih didistribusi, dan untuk transaksinya itu nggak terlalu liquid ya, jadi sepi. Untuk saham Goto hari ini ya masih cenderung sepi ya, amannya mending ya, sebenarnya harganya udah di bottom ya, jadi kalau ada yang mau nyicil ya nggak apa-apa, disclaimer. Tapi kalau mau nunggu saham Goto bisa turun lebih rendah lagi, perhatikan aja area sini 232 230 ya kalau turun. Kalau naik ya kita juga nggak tahu. Jadi untuk Goto besok Senin kemungkinan masih akan konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Adaro, dan untuk saham Adaro hari ini naik tipis 0,98% ke harga 4.140 ya. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini di saham Adaro, diakumulasi oleh ZPBB ya, dan mereka itu asing, jadi ZP-nya asing sedangkan BB-nya lokal ya, jadi asing dan lokal ada yang akumulasi. Yang jualan si DRMGPD ya, jadi untuk Adaro harganya masih dijaga ini oleh asingnya masih netbuy. Untuk besok masih ada kemungkinan, besok Senin masih ada kemungkinan kalau nggak konsolidasi mungkin bisa naik ya untuk saham Adaro. Perhatikan saya level ini 4040 ya, ini area support Adaro. Secara histori kalau masih bertahan di atas itu ada kemungkinan naik untuk ngejar resistennya di harga 4.350. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Dan untuk saham BRMS hari ini naik 5% ya, masih konsolidasi di area ini di atas support. Ya, kalau kita cek perdagangannya untuk hari ini di saham BRMS hari ini tanggal 7 Oktober didistribusi oleh CP Natural 12,4 M ya, jadi ada yang distribusi. Yang jadi market makernya di saham BRMS hari ini MG netbuy 6,4 ya, jadi untuk MG ini dia jadi market maker utama di saham BRMS tapi sambil jualan ya, jadi ya kita tahu sendiri untuk MG itu dikenal sekarang. Jadi ini naik itu yang dinaikin oleh MG, tapi MG-nya sambil jualan. Dan ada yang distribusi ya, yang distribusi itu si CP ya, jadi untuk besok ya ada kemungkinan masih konsolidasi dulu, tapi ya tergantung MG. Kalau MG langsung mau menaikkan ya kita juga nggak tahu ya. Cuman amannya kalau mau masuk di saham BRMS nunggu di area support ya, dekat-dekat area sinilah, dekat 157 158. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham Coal, dan untuk saham Coal hari ini naik 3% ya, nggak terlalu volatile untuk pergerakan Coal ya. Untuk 2 hari terakhir ini candlenya kecil-kecil. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham Coal hari ini tanggal 7 Oktober ada yang akumulasi ya, diakumulasi oleh AZ netbuy 3,1 M, kemudian yang jadi market maker utamanya YP AZ.
YP-nya net sell 1M, AZ-nya net B3. Jadi ada yang akumulasi walaupun nggak terlalu banyak ya untuk saham kual. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir dari tanggal 3 untuk saham kual ini masih distribusi ya. Yang hari ini net B sih AZ, sedangkan AZ kalau kita cek dari tanggal 3 net by 3,7 ya. Jadi untuk AZ itu baru masuk hari ini di saham kual ya, kemungkinan seperti itu. Jadi untuk besok gimana ya, karena hari ini ada sedikit akumulasi dan yang jadi market makernya YP-nya net sell. Jadi untuk kemungkinan besok masih ada kemungkinan konsolidasi dulu ya untuk saham kual, paling bentuk candle kecil lagi seperti ini. Itu perkiraan saya ya, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham kual. Jadi amannya gimana ya? Nah, kalau saya sih nggak minat ya buat masuk di saham kual di harga saat ini ya, karena terlalu beresiko. Walaupun hari ini diakumulasi paling ya ada kemungkinan naik juga sih, cuman nggak terlalu tinggi-tinggi banget kalaupun naik. Oke, itu tuh saham kual. Selanjutnya kita cek saham Swiss, dan untuk saham Swiss hari ini turun 5,3% ya ke level 352. Kalau kita cek perdagangan hari ini di saham Swiss, apakah ada yang nampung tanggal 7 Oktober? Saham Swiss didistribusi cuman nggak terlalu banyak ya. Untuk market makernya YP, CC, PD ketiganya net sell, PD net sell 3,2M, YP-nya net sell 1,7M ya, dan yang nampung si DRKK ya. Jadi untuk saham Swiss itu amannya kalau mau masuk perhatikan saya level 320 ya. Kalau di area sini kira-kira ada tanda-tanda pemantulan naik ya, bisa pertimbangan kalau mau masuk di area sini ya. Tapi kalau untuk besok masih cenderung bearish ya, cenderung turun untuk saham Swiss. Dan untuk MG-nya sendiri hari ini mana MG? MG-nya net B 330 juta aja ya. Jadi MG-nya kayaknya barangnya udah mulai nipis juga, kita juga nggak tahu ya. Tapi amannya untuk Swiss kalau mau masuk perhatikan level 320. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek saham Rafi. Dan untuk saham Rafi hari ini tadi itu cukup menarik untuk saham Rafi ya, dimana di sesi 1 itu langsung dibanting ARB, tapi banyak ada yang akumulasi sebenarnya tadi ya kalau lihat transaksinya untuk hari ini. Tapi ditarik naik lagi di sesi 2. Kira-kira siapa yang mempermainkan harga Swiss ya, yang jadi bandarnya kok Swiss? Rafi. Yang jadi bandarnya di saham Rafi hari ini YP ya, YPCP. YP-nya net sell 432M dan CP-nya net sell 8,5 ya. Jadi untuk bandarnya udah mulai jualan ini. Kita tahu kalau mengikuti saham Swiss dari awal IPO itu yang pegang barang paling banyak ya itu si CP ya, salah satunya si CP. Cuman hari ini udah jual 8,5M ya, ini cukup banyak ya. Taking profit. Jadi amannya untuk Rafi itu ya, kalau sampai CP-nya habis barang terus nggak ada yang nampung ya, bisa turun lebih dalam lagi, mungkin bisa di bawah 200 ya. Ini naiknya itu ya, walaupun ada perlawanan buat naik ini si Rafi, tapi hari ini didistribusi besar oleh bandarnya ya, si CP. Jadi amannya untuk besok gimana ya, mending nggak usah masuk ya, terlalu beresiko untuk saham Rafi. Kalau dilihat juga ini untuk transaksi Rafi hari ini ya, kita cek untuk antriannya. Kalau nggak salah antriannya itu juga dibuat-buat ya sama bandar ya. Ini bisa kita lihat bareng-bareng antrian lot belinya ya. Ini 150.000 lot ya, ini cukup banyak ya. Dan kalau kita lihat untuk apa ya, ini angkanya itu kan cantik sekali ya, ini 150, 10, 10, 10, 11, 880. Nah itu tandanya apa? Nah ini cuman kerjaannya bandar supaya ada retail yang masuk ya,
dan ini kesannya itu besok Senin mau dinaikin, padahal kita juga nggak tahu. Tapi kalau lihat perdagangan hari ini si CP net sell 8,5 M dan YP net sell walaupun nggak terlalu banyak ya 432 M. Jadi untuk YP hari ini scalperan ya, jadi tadi itu ya yang masuk siapa, AK, MK, XI masuk ya, kemudian PD masuk, NI masuk, XL masuk, CC masuk ya, ini retail sebagian udah masuk ya. Jadi amannya sebelum besok nyangkut ya mending nggak usah masuk ya. Tapi kita juga nggak tahu ya, saya juga nggak tahu, siapa tahu besok ada bandar yang langsung ngangkat terus naik ya. Tapi kalau untuk saya pribadi terlalu beresiko untuk masuk di saham Rafi, mengingat CP-nya udah keluar cukup banyak ya dari awal IPO itu dia yang ngumpulin, tapi beberapa hari terakhir itu udah jualan terus untuk si CP ya. Jadi terlalu beresiko untuk saham Rafi walaupun di sesi kedua itu diangkat naik ya. Oke, itu untuk saham Rafi mending wait and see aja ya.